Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hanya dua pujian. Alangkah elok, dingin, bersih, air banyak, toiletnya bagus, pujian. Masuk ke masjid kok joroknya di tempat-tempat kafe. Mereknya baik tuh, kita kafe dikasih siap tuh gratis, tapi di duit bayarannya tambah. Berapa Pak? 10.000. Diam-diam ini nambah 15.000, 5.000 itu pakai cas. Kita tidak pernah nanya. Di masjid ada seperti itu. Bahkan umum masjid, apalagi kemarin program pemerintah melalui Kementerian Agama, apa Pak? Masjid dijadikan tempat rahmah. Pokok apa? Apa nama kemarin lah judulnya itu? Pemudik, ramah pemudik. Ramah pemudik. Se-Indonesia Pak, masjid diperintahkan oleh Pak Menteri ramah dengan pemudik. Kita di kota kita terasa karena ada yang mudik. Orang mampir di kota ada baju aman. Kami yang mudik Pak pada Pak, kalian ini dari hotel. Tapi kalau di tempat jalan-jalan panjang itu, baik yang lintas Sumatera maupun yang di Jawa, Pak, mereka ramai-ramai ribuan mampir di masjid, numpang istirahat, tidur. Tidur dari sini Pak. Pak sahur dari sini Pak. Pak berbuka dari sini Pak. Itu pengurus masjid. Tidak pernah dipikir duitnya dari mana kita. Kenapa? Itulah hebatnya masjid. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, di zaman Rasulullah, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi. Nabi pertama hijrah ke Madinah. Apa pertama yang dibuat oleh Nabi? Masjid. Namanya Masjid Quba. Kita kalau pergi umrah ziarah. Tapi ada masjid yang dihancur oleh Nabi. Namanya masjid apa? Masjid Dirar. Masjid yang membuat kemudaratan, atau masjid orang munafik. Dulu dia mendirikan masjid itu untuk memecah belah. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Maka diperintahkan oleh Nabi hancurkan. Bahkan Nabi diundang untuk datang ke sana. Masjid sudah dibangun oleh orang munafik. Dibangunnya. Bapak carilah masjid. Cukuplah batas kalau masjid kami tidak ada. Tahun depan ini lagi, tahun depan ini lagi, besok ini lagi ada. Setiap pengurus masjid ingin membuat yang terbaik. Jadi kata kuncinya, masjid tidak pernah berhenti di bawah. Kenapa? Karena itu ladang amal ibadah kita. Dan Nabi ingatkan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah akan bangun untuknya nanti istana di surga. Luar biasa, itu ada Nabi. Bahkan ada Nabi yang satu lagi, siapa yang mendirikan masjid, rumah Allah, walaupun hanya sebesar saraf burung, Allah akan ganti nanti untuknya istana di surga. Ini luar biasa. Nah, membangun masjid itu ada dua kriterianya secara garis umum. Yang pertama, membangun secara fisik. Kita beli bahan, kita pasang. Cara kita untuk membangun masjid ini, yaitu dengan cara-cara kita sebagai pengurus. Nah, apa itu? Buat kegiatan-kegiatan yang namanya rumah Allah
semua orang muslim, orang mukmin berhak dan boleh melaksanakan tentang peran masjid dalam menangkal atau menanggulangi radikalisme. Karena kalau tidak disampaikan itu, nanti Bapak kecolongan. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya mohon muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi S1 di Mangkojo, Padang, Fakultas Syariah tahun 19. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kasih dan seluruh Bapak. Kita karena kita orang Timur, orang Jambi, budaya kita ini asalnya orang seperti itu dan sampai termasuk saya. Saya ini kalau rumah saya itu juga temu orang di jalan, ngetop pintu, Pak. Ya, dalam hati saya kasih terbiasa. Tidak saya kasih, mungkin dia tidak ada pemakannya. Tapi pikir terus, Pak. Sepanjang jalan itu pikir terus. Akhirnya apa? Dicari pula waktu untuk ngasih. Periode kedua itu memang yang terpilih Pak Prof itu. Saya cuma menyuruh dia untuk maju periode kedua. Kamu saya pikir, ternyata kalau kita berniat baik. Eskom ini wartawan senior di Tribun. Sekarang dia ada begini ilmu yang baik. Bagaimana caranya? Dia punya ilmu untuk itu. Dia punya ilmu untuk itu. Kemudian mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak dimintakan oleh Allah. Wah itu dikasih, dibuat pertentangan dengan agama. Kemudian sikap berlebihan yang tidak ada pertemuannya, balak lebih eksklusif bisa melampaui batas. Kalau perlu orang sholat 5 waktunya nambah. Kemudian berburuk sangka kepada orang lain, nah ini curiga terus, itu bahayanya. Itu ditanam Pak. Curiga. Kemarin, mudah-mudahan tidak ada di sini. Ada kelompok yang terindikasi yayasan yang dilarang dalam indikasi termasuk ke NDI Pak. Ada beberapa yayasan di Jambi. Kebetulan sudah ditemui oleh Densus, kemudian dia sudah mengakui lah, dia cabut baiat, dia nyadari kembali ke negara Indonesia. Nah, datang ke ruangan saya, kebetulan yayasan itu ada bergerak di pendidikan, khusus pendidikannya. Saya sampaikan dengan beliau, selama pendidikan ini tidak terganggu, tidak tercemar sesuai dengan aturan, dan yayasan yang masih berlaku, masih sah sesuai aturan, bagi saya tidak ada masalah. Hanya Pak, kami sebenarnya sudah sadar, kami sudah balik ke negara Indonesia. Bayangkan Pak, baru balik ke negara Indonesia, selamanya tinggal di Indonesia lah. Dia kering itu Pak. Apa kata dia? Yang nggak dari bagus pikir saya itu Pak. Dia berjanji dulu, ada di jarak, ada kawan saya. Apa kata dia? Saya Pak, sebelum cabut baiat, saya ngancam dia. Kau kalau tak ikut, aku bunuh. Bayangkan. Jawabannya itu juga kau juga. Kalau kau mati tidak, aku bunuh. Bayangkan Pak doktrin seperti itu. Dia cerita itu kan dia sadar. Sebelum itu dia saling mau membunuh. Satu pengurus bahaya doktrin. Makanya jadi termasuk juga nanti pengurus masjid itu nanti seleksi juga tuh kalau bisa Pak RT. Mana tahu dapat dari dia kan? Mahal. Mana nak bukan lagi? Dari mudik itu bawaannya.
Nah kemudian sikap keras dan kasar. Juga orang lain, nah ini bahaya Pak. Kita pernah ketemu orang yang setiap kita duduk dia lari tempat duduk kita. Itu kembalikan, optimalkan supaya masjid itu makmur. Yang kedua, tolong waspada gerakan-gerakan yang membawa kepada radikalisme, apalagi sampai kepada terorisme. Saya percaya dengan Bapak Ibu semua, terutama pada pengurus, insya Allah dengan peran Bapak sebagai pengurus masjid, insya Allah dari masjid negara kita akan menjadi negara yang aman, damai, sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sesi pertama ini materi kita yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Haji Abdurrahman SAG FDI. Narasumber kita lanjut mengingat waktu. Narasumber kita pada hari ini namanya Profesor Dr. Haji Kasful Anwar Us MPD. Kalau di jabatan IPIM-nya adalah Ketua Umum IPI Provinsi Jambi. Beliau di banyak organisasi Pak, Sekretaris ICMI Provinsi Wari. Baiklah untuk singkat waktu, mungkin Bapak-Bapak sudah kenal semua Pak ya. Ya ada asing lagi Bapak Prof kita ini. Selanjutnya materi pemberdayaan masjid melalui optimalisasi filantropi Islam dan pemanfaatan aset BKM. Itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Pendidikan remaja masjid, pendidikan majelis taklim dan segala macam. Adalah tempat mau ditambah lagi, itu nambung namanya. Nambung kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, jenis filantropi itu bisa secara individu. Sukarela tadi, misalnya Pak Ismail Ilyas ini, lo tahu 200, saya 20, apa? Alasnya ngikut tuh. Saya pernah praktek itu Bapak sekalian ya. Baru majelis langsung itu dalam waktu 3 tahun putus. Cuma itu nih banyaklah ngemis keluar. Kalau saya itu, nah kalau Pak Teman ini, kalau dia di Gunung Putih, insya Allah lumayan ya. Nah kalau ini bisa dikasari, ini dikit dikasari. Itu harus tahu Pak, ketua harus tahu. Kalau sudah tahu itu aman, tidak ada yang mau memberhentikan ketua. Orang syukur, karena dia tahu segala masalah ketika dia masuk selesai. Jangan jadi sumber masalah. Masalah dado, awal masuk jadi masalah. Ada itu. Kan ada manusia juga. Mantu tidak. Benar. Ya duit, jalan tuh. Nanti ilmu dado. Apa tenaga dah bantu. Apa serapat dia tahu kan kontes. Aku udah setuju. Macam videonya. Mantu 1 miliar berbuat. Kalau mungkin saya, itu menurut pangkat dia, mulai wanita dia kalinya, ya berapa kurangnya? Itu saya mampu jadi jadilah 500 kan dari wanita, aduh, yang seperti itu yang kita inginkan dalam membangun masjid itu. Jadi bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kalau bisa kerja sama tapi tidak sama kerja, bisa juga. Amin. Kemarin kami membagikan uang untuk 80 warga yang tak mampu. Dagingnya tadi, ada juga bumbu lah dari itu tadi. Di kayak beras ini. Ya, lumayan lah, 100.000. Nah, 8 juta 80 orang. Senang ya, walaupun ngesok. Batasan 1.000 itu ngesoknya kalau untuk rendang digoda. Ngesok tadi lah. Bu, kamu tuh ajak ngeliat tuh satu pun bisa ada. Tapi bagaimana dia memberikan apa? Ilmunya, memberikan potensi apanya untuk bagaimana itu dilihat bisa dari duit. Ada aktivitas macam
Bagi ibu bergabung menjadi salin, ada saja kegiatan ibu kan. Jadi masjid itu hidup dengan pendidikannya, hidup dengan relawan. Relawan apa? Hamba Allah untuk membangun rumah Allah. Bapak sekalian saya hormati, barangkali itu dapat saya sampaikan dan nanti panitia tertolong. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan terakhir S2 halaman rumah perumahan Angkasa Pura Palmerah, ya, Kota Jambi. Nomor HP boleh dicatat Pak ya, 0812 7451 7460. 9673 6291. Pendidikan itu walaupun tua jiwa muda itu yang penting, ya kan? Masih semangat ya Pak Soe kan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam ya'isa illallah wa sa'ulai. 3 jamnya dibagi masih kurang. Bacaan itu banyak, profesor doktor pula kan. Awaknya mulai dengan S2 kan. Jadi Pak Suhaimi, zuhur itu jam berapa? Ini khawatir kan saya, Pak Suhaimi tidak pernah ngawasi jam di masjid itu berarti ya. Ada yang bisa jawab jam berapa zuhur? 12? Wah, itu Bapak itu balik senyum apinya, jadi di luar jahat. Alamin. Sesungguhnya rumah yang paling pertama kali dibangun oleh Allah di muka bumi ini adalah Masjidil Haram, Ka'bah. Berarti Allah membangunnya itu. Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan Allah pada waktu hari Jumat ke muka bumi ini. Nabi Adam itu, perlu sedikit sampaikan, itu diciptakan Allah pada hari Jumat dan dimasukkan Allah pada hari Jumat, dikeluarkan dari Allah itu hari Jumat. Nah itu kan, setelah dia turun ke bumi ini dia rindu, ya Allah, aku rindu ya Allah tempat ibadah sebagaimana yang ada dalam surga itu ya Allah. Di antaranya itu yaitu Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Atiq itu namanya itu. Akhirnya Allah bangunkan. Allah yang bangunkan. Nabi Adam pun tahu apa-apa.